Iya, Bu. Maksud Ayo, silakan. baik, Bu. Tunggu ya, Bu. Saya save dulu. Sinilah udah matikan ini. Bu Ode udah ada ya. Nanti setelah Bu Rahma, Bu Ode ya. Baik, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak Ibu semuanya? Baik, Baiklah, kalau Alhamdulillah. begitu sebelum kita belajar, kita berdoa dulu. Kepada ketua kelas, saya mohon bimbingannya untuk membaca doa. Suwardi. Silakan kepada Pak Suhardi. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Amin. Terima kasih kepada ketua kelas. Apa kabar anak-anak Ibu semuanya? Baik, Alhamdulillah Bu. luar biasa. Ya, Allahu Akbar. Alhamdulillah. Luar biasa Allah Ya, Akbar. kalau pelajaran Bu Rahma seperti biasa ya. Alhamdulillah luar biasa Allah Akbar gitu. Siap Bu Ya, Rahma. iya, baiklah ya. Sebelum kita belajar, Ibu mau cek dulu kehadirannya. Apakah semuanya hadir hari ini? Hadir Bu semuanya. Hadir Bu. Alhamdulillah. Baiklah kalau begitu. eh, Ibu mau ini nak bertanya kepada kalian itu tentang pelajaran minggu lalu itu membahas masalah apa? Minggu lalu. Minggu Asmaul Husna lalu, Bu. iya Asmaul Husna. Hebat Bapak Ajirman. Ya, Asmaul Husna yang kita pelajari minggu lalu. Minggu ini kita akan belajar tentang menghadirkan sholat dan zikir dalam kehidupan. Itulah kan ini bisa waktu Baiklah, Mohon anak-anak maaf Ibu, yang tidak tolong berkepentingan perhatikan di sini diketikkan tujuan dulu. pembelajarannya. Tujuan pembelajarannya yang pertama menjelaskan makna sholat sebagai pencegahan dari perbuatan keji dan mungkar, kemudian menguraikan pengertian keji dan mungkar, menyebutkan kriteria sholat yang sempurna sehingga mampu mencegah perbuatan keji dan mungkar, kemudian memaparkan syarat wajib sah sholat, kemudian yang terakhir adalah mempraktekkan mengucapkan niat sholat, bacaan takbir ketika sholat sampai dengan salam. Anak-anak Ibu, walaupun kita belajarnya di siang hari, kita tetap semangat ya. Ya, Bu. Sekarang anak-anak Baik Bu. Ibu coba ucapkan kalimat thayyibah dulu. Ya, anak-anak Ibu coba kalimat tahmid. Ayo, bacanya bagaimana? Alhamdulillah. Alhamdulillah, pintar Ibu Mala. Oke, langsung saja kita ke materinya. Menghadirkan sholat dan zikir dalam kehidupan. Sholat secara bahasa adalah doa. Sedangkan secara istilah adalah sholat adalah suatu ibadah yang diawali dengan niat, takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Gitu. Sholat itu wajib bagi setiap muslim. Anak-anak Ibu, sekarang Ibu mau tanya ya sebelum kita mulai pembelajaran. Sholat itu hukumnya apa sih? Wajib. Ibu. Wajib ya, Bu. wajib bagi Bu. seorang muslim begitu. Sholat dalam sehari berapa kali? 5. 5 kali. Pintar anak-anak ibu semuanya. Baiklah, anak-anak ibu sekarang mau tanya, apakah di sini ada yang belum hafal bacaan sholat? Sudah Ya, ibu hafal rasa Bu. semuanya sudah hafal karena ini tingkatannya sudah SMP. Ya, kalau sudah SMP maka bacaan sholat
Itu semoga sudah dihafalkan. Baiklah, langsung saja kita ke materinya ya. Tadi yang pertama itu wajib bagi orang muslim ya, itu beragama muslim kalau mau sholat. Kedua, balik, berakal sehat, kemudian suci dari hadas kecil dan besar. Syarat sah sholat itu suci dari hadas kecil, hadas besar, suci pakaian, badan, tempat dari najis, menutup aurat. Lah aurat kalau bagi perempuan dari mana ke mana? Ayo, siapa yang bisa jawab? Aurat perempuan. Seluruh tubuh kecuali muka, Bu. Iya, terima kasih Bu Mala, hebat sekali jawabannya ya. Kalau laki-laki apa itu Pak Sohardi? Kalau aurat laki-laki? Kalau nggak salah kaki aja sih, Bu. Kaki ya. Oh, ya udah. Saya akan bacakan ya. Kalau aurat laki-laki itu ya dari pusat sampai dengan lutut. Begitu. iya. Kemudian Sip, Bu. menghadap kiblat masuk waktu sholat. Itu otomatis ya. Kemudian mengetahui rukun-rukun sholat. Mengetahui semua yang membatalkan sholat. Sekarang Ibu mau tanya, rukun sholat ada berapa? 13, Bu. Ih, hebat, Bapak Ajirman, ada 13. Siapa yang bisa sebutkan? Ya, 12 yang itu doang. Coba Pak ini ya Pak Robi. Waduh, banyak kali, Bu. Rukun sholat ada 13 ya. Ya udah ya. Nah, kemudian hal-hal yang membatalkan sholat, yang pertama keluarnya sesuatu dari kubul dan dubur, kemudian makan dan minum secara sengaja, mengucapkan kata-kata yang tidak terkaitan dengan bacaan sholat dengan sengaja, banyak bergerak, meninggalkan rukun dan syarat sholat dengan alasan yang tidak dibolehkan. Bu, Begitu. makan dan minum sholat batal ya, Bu? Batal itu, tidak boleh ketika sholat. Oh, kemarin saya Ini tengok. anak ibu ya, tolong diperhatikan di sini. Dalil nakli tentang perintah sholat. Nah, ini ya, dalilnya terdapat pada Quran surah Al-Baqarah ayat 43. Nah, ya, Bismillahirrahmanirrahim. Ya, ibu bacakan. Wa aqimus shalah wa atuz zakah warka'u ma'ar raki'in. Gitu. Ya, artinya apa? Yaitu tegakkanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk begitu. Terus kemudian terdapat pada Quran surat Toha ayat 14 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata lidzikri. Nah, artinya sesungguhnya aku ini adalah Allah, tidak ada Tuhan selain aku. Maksudnya Allah ya. Maka sembahlah aku dan dirikanlah sholat untuk mengingatku. Jadi sholat adalah hal yang paling utama yang harus anak-anak ibu kerjakan. Manfaat sholat sangat banyak sekali. Yang terutama terdapat pada Quran surah Al-Ankabut ayat 45. Gitu ya. Coba siapa yang bisa membacakan ini surah Al-Ankabut? Boleh. Pak Ajirman boleh, Pak Ajirman? Ya, Bu. Iya, tolong baca itu. Artinya aja nggak apa-apa. Bacalah Nabi Muhammad kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu dan tegakkanlah salat. Sesungguhnya salat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Sungguh mengingat Allah itu lebih besar keutamaannya daripada ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Ya, jadi terima kasih Pak Ajirman. Jadi kesimpulannya ini adalah manfaat langsung Allah jelaskan tentang manfaat sholat tadi ya, mampu mencegah perbuatan keji dan mungkar, begitu. Jadi dengan melaksanakan sholat, insya Allah tingkah laku kita itu berubah, begitu. Manfaat lain, ini manfaat sholat bagi kesehatan tubuh manusia. Yang pertama, terapi kesehatan tubuh. Yang kedua, bisa melancarkan peredaran darah. Yang ketiga, meningkatkan daya kerja otot jantung. Yang keempat, meningkatkan hormon bahagia berupa endorfin yang berguna memberi rasa nyaman pada tubuh kita. Kemudian bagus untuk sistem pencernaan. Di saat sujud memudahkan aliran darah ke otak. Nah, ya, sehingga terhindar dari migrain ataupun pusing kepalanya gitu.
Anak-anak Ibu, dari sini adakah yang bertanya? Tidak ya. Langsung saja. Jadi setelah itu kita bahas masalah zikir. Zikir itu artinya mengingat. Begitu ya. Jadi setelah sholat kita usahakan berzikir. Gitu. Doa setelah jadi ketika kita mau habis sholat gitu kita berzikir sebelum sholat waktu sholat itu kita berusaha berdoa dulu sebelum salam. Doanya begini. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzubika min azabin qabri wa min azabi jahannam wa min fitnatil mahya wa mamati wa min fitnatil masihid dajjal. Begitu doanya. Doa setelah zikir biasanya itu ada kalimat tasbih, tahmid, dan juga takbir. Kemudian jangan lupa berdoa. Baiklah, Nah Ibu, sekarang kita boleh kerjakan tugasnya ya. Tugasnya adalah, bagaimana caranya ya? Tugasnya itu adalah anak Ibu segera mengerjakan tugas yang ada di buku siswa. Tugas keterampilannya adalah anak Ibu itu membuat video pembelajaran. Di dalamnya itu ada yang namanya bacaan sholat dari niat sholat, kemudian takbiratul ihram hingga salam. Itu tugasnya ya. Kemudian upload di YouTube videonya, linknya tolong kasih ke Bu Rahma. Begitu. Baiklah, cukup sekian dari Bu Rahma. Kira-kira ada yang bertanya tidak nih? Tidak ada ya. Kesimpulan pelajaran kita Bu pada Guru, hari waktunya ini berapa adalah lama kalau bikin video itu, Bu? Lama. video lama ya, Bu. Bikin video berapa lama, Bu Guru? Oh, membuat videonya itu di rumah masing-masing, Bu. Ya, saya tinggal menerima linknya saja. Begitu. Sebenarnya Bu ada lagi tugas lain, cuman saya belum searching ke sini. Bagaimana caranya? Saya kurang ngerti. Tugas lainnya ada nih Bu, ya. Tugasnya yang pertama itu adalah gerakan sholat. Gerakan sholat itu menyebutkan nama-namanya. Ketika sini, bagaimana cara saya? Ini bisa lagi nggak di-share ya? Saya akan share bagaimana caranya ya. Ini dulu, diturunin dulu ininya. Yang materi yang sekarang diturunkan dulu. Oh, saya kurang mengerti Bu. Bagaimana caranya nge-share lagi? Di stop share dulu, Bu. Stop Ini. share. Ini ya Bu ya? Ya, kan ada stopnya. Nah, ini Bu. Nah, ini dia Bu ya. Jadi, di sini adalah tugas siswa. Yang pertama adalah lengkapi tabel berikut ini dengan istilah bacaannya. Di sini ada gerakan ketika takbir. Nah, ini tolong dijawab ya anak Ibu ya. Ini kalau gerakan takbir ini istilahnya takbir, bacaannya bagaimana. Ini termasuk LKPD saya. Ketika seperti ini, nah ini sedang apa, istilahnya apa, begitu ya. Ini sedang apa, istilahnya apa, bacaannya bagaimana. Begitu ya, nah Ibu silahkan kerjakan secara pribadi. Secara pribadi. Ibu tunggu waktunya 5 menit. Sudah ya, sudah dikerjakan ya, nah Ibu ya. Ayo coba dilihat di sini. Yang pertama, ini gerakan apa ya, nah Ibu? Takbir. Istilahnya Takbir. apa? Takbiratul ihram. Iya, takbiratul ihram. Bacaannya bagaimana? Allahu Akbar. Iya. Kalau yang ini gerakan apa ya? Ruku. Iya, ruku. Istilahnya ya, istilahnya namanya ruku. Bacaannya adalah apa? Bacaannya Subhana rabbiyal a'la Subhana wa rabbiyal. bihamdihi azim. Iya, hebat Pak Saiful. Kalau yang ini? Sujud. Ya, sujud. Istilahnya ya namanya sujud. Bacaannya bagaimana?
Subhana rabbiyal Ya, a'la sob, wa bihamdi. subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Bihamdi. Kemudian yang ini adalah gerakan Duduk di antara dua sisi. tahiyat akhir. Ya, bacaannya bagaimana? Nah, ya, bacaannya at-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatul lillah. Ini bacaannya ini ditulis di sini lembar pertanyaan saya. Tabelnya seperti ini. Ya. Kemudian yang terakhir, ini adalah istilah apa? Salam. Istilah dari salam. Ya, assalamualaikum. Baiklah, nah Ibu ya, segera dikumpulkan ya sekarang. Alhamdulillah sudah dikumpulkan. Terima kasih, saya akan memberi nilai. Baiklah, cukup sekian pelajaran dari saya. Ibu akhiri, Ibu ucapkan, sama-sama mari kita ucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Ibu akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Kita minta pendapatnya dari Ibu, masih ya, Ibu Yuliana. Ibu Yuliana, Ya, Bu. silakan. Eh, Pendapat untuk Bu Nur Rahma. apa namanya? Maaf, Bu, tadi saya izin ke toilet jadi tak semuanya saya mendengarkan, Bu. Oke, baik. Ah, Bu izin Fitri tadi, Bu. ada. Bu Fitri Anelda. Masih ada? Bu Fitri Anelda? Kurang, tidak ada. Bu Ode. Bu Ade Bu Ade masuk Ihsanul belum? Mala. Bu Ade, ada nggak? Iya ada Bu, Yuk, silakan. anak-anak SD ya Bu, jadi mungkin di awalnya itu apa sih biasanya itu kayak kata-kata semangat gitu ya Bu ya, permainan atau apa gitu ya, menjurus ke materi. Untuk yang lainnya udah cukup baik sih Bu. Ya, Begitu aja Bu. oke. Terima kasih, Bu Ode. Silakan Bu Lala. Bu Lala dulu. Ya, baik. Terima kasih Bu Rita. eh Mungkin ini dulu ya. eh Apa ya? Mungkin mungkin ini kan terkait dengan karakteristik seseorang juga ya. Mungkin suaranya agak diatur kali ya Bu Nur Rahma ya. Ya, Bu. Jangan datar ya gitu kan ada ini jadi biar nggak terlihat. Kadang gini ya kita udah bagus PowerPoint ini kalau kita di apa namanya cara penyampaian itu jadi seperti tidak ada apa-apanya jadi PowerPointnya ya. Jadi itu ya jadi cara menyampaikannya ini suaranya juga jangan datar aja. eh Kemudian nanti kegiatan penutup tadi Ibu menyimpulkan nggak? Menyimpulkan Bu tadi. Ya menyimpulkannya gimana? Refleksi Tadi ada. saya lupa Bu. Saya tiba-tiba langsung ke LKPD ini kan. Saya Gitu. mau bertanya tadi kan. Hmm, Gitu. ya, gitu ya Bu ya. Kira-kira tapi secara inian apa namanya? Ya PowerPoint sudah siap. Cuma mungkin Ibu kelas berapa ngajarnya? Saya kelas 7 Bu. 789. 789. Ya, nanti tolong di ini tadi materinya apa? Tentang Materinya tentang menghadirkan sholat Bu dalam kehidupan. Nah, kalau Hmm. menghadirkan sholat dalam kehidupan tadi Ibu masih rukun-rukun ya? Rukun ya, rukun sholat. Nah, mungkin itu rukun-rukun itu dipelajari di sebelumnya kali Ibu nih. Kan biasanya satu materi dibuat berapa pertemuan tuh? Sebenarnya Satu Ibu kan udah materi, pada bagian bagaimana menghadirkan sholat gitu kan ya. ya.
Berarti ibu udah bagian itunya itu yang harus ibu ini kan apa ya namanya itu kalau ibu zoom itu. Ibu fokuskan ke situ bagaimana menghadirkan sholatnya. Jadi jangan ini lagi kayak pengertian sholat kayak gitu itu mungkin udah pertemuan sebelumnya makanya kan itu pentingnya kita ada CPL ya kan apa CPL itu capaian pembelajaran gitu kan ya nah itu pentingnya Iya, Bu. jadi itunya harus lebih difokusin soalnya itu bagaimana menghadirkan sholat itu jadi Iya, udah Bu. nggak pada tataran apa itu pengertian sholat nah mungkin itu bisa jadi biasanya kan satu materi untuk berapa pertemuan? Satu materi 3, Bu. Ada prakteknya juga. Nah, iya, nanti itu harus dibagi-bagi tuh. Karena ibu bagiannya bagaimana akhirnya bagaimana menghadirkan sholatnya jadi kurang tersentuh tuh, gitu ya, Bu Rita ya. Ya. Mm-mm. Heeh, itu. Jadi itu ya Bu ya. Itu aja Iya, sih Bu. catatan dari saya ya secara ini. Mm-mm. Mungkin emang Bu Rahma ini emang karakternya ini datar suaranya gitu ya. Tolong nanti ya ada irama-iramanya lah gitu lah. Supaya lebih powerful. Jadi apa kan tadi udah bagus tuh iniannya PowerPoint-nya ya kan. Jadi biar ditunjang juga oleh suara gitu ya. Ya nggak Iya. tahu apa mungkin karena ini apa udah siang jadi pada udah lesu ini udah lesu. Ngantuk ya, Bu. Iya. Gak apa-apa. Ya, Nanti semuanya juga perlu ini ya, ada perbaikan-perbaikan. Jadi ya. tadi nanti ya kegiatan penutup juga itu kurang masih harus perlu penguatan ya Bu ya, Iya. refleksi gitu kan ya, seperti itu. Ya, baik. Silakan Bu Rita, Ya, saya terima kembalikan. kasih Bu Ya. Lala. Mm-mm. Ya, memang inilah kekurangan atau kelemahan ketika peer teaching-nya itu online dan kita dalam keadaan cuma duduk saja gitu ya. Hmm. Sebenarnya Ibu bisa apa namanya berdiri gitu ya, menampilkan eh, eh, saat Ibu mengajar seperti apa gitu ya. Cuma memang ada video, ada apa namanya laptopnya bisa lebih jauh lagi biar Ibu terlihat dengan kami cara Ibu mengajar gitu ya. Tuh. Terus yang berikutnya untuk betul saya setuju sama Bu Lala. Kalau Ibu mengajar di kelas 7, 8, 9 itu kan anak SMP. Nah, untuk anak-anak SMP, LKPD yang seperti ini tuh terlalu mudah, Bu. Ya, terlalu mudah gitu ya. Jadi coba cari LKPD yang membuat anak-anak itu berpikir critical thinking gitu ya, hotsnya. Ya, jadi di sini saya melihat nggak ada ininya, nggak ada hotsnya. Hati-hati Bu, ketika nanti di apa namanya di UKIN, Ibu nggak ada eh, pengajaran Ibu tidak mengandung hots minimal C4 itu nanti nilainya Ibu rendah gitu ya. Terus Iya, Bu. pada saat penutup ya, penutup, tolong Bapak Ibu guru di sini mengucapkan terima kasih kepada anak-anak yang sudah belajar dengan sungguh-sungguh, yang sudah memperhatikan ibu gurunya gitu ya, yang sudah bisa menjawab pertanyaan, yang sudah bisa bekerja sama, tertib di dalam kelas. Ucapan itu sebagai apresiasi ya pada anak didik kita gitu ya. Nah, untuk apa namanya penguatan juga ya penguatan di awal di akhir itu perlu gitu ya lebihnya saya setuju sekali dengan Bu apa yang Bu Lala katakan tadi gitu ya coba kita tolong semua masukan dari dosen kita harus diperhatikan dicatat baik-baik sebagai bekal nanti kita untuk PPL ya karena nanti PPL barangkali bukan kami yang mengawasi gitu bukan kami yang membimbing gitu ya baik itu saja Bu Lala. Mm-mm. Si Bu Rita, satu lagi ya Bu Rita ya? Apa Iya, udah? satu lagi. Silakan Bu Ode. Oh iya Bu Ade tadi kan gak ada ini. Ini keluarin, Bang. Di stop share screen, stop dulu, stop share. Stop share dulu Bu. Bu Nur Rahma stop share ya. Di bawah. Oke. Mm-mm.
Bu Ode udah siap ya? Segala sinyalnya dan sebagainya? Insya Allah udah Ya. tiba-tiba aja, Bu. Nggak apa-apa. Oh, Dan sinyal, namanya namanya juga sinyal. jauh dari Jakarta. Ibu mohon maaf. Ya. Bentar lagi kan azan tuh, Bu. Ibu masih di sekolah. Iya, Bu. Ini ya, apa sholat bersama anak-anak. Gimana Bu Rita? Apa di sana udah azan? Azan kan break sholat dulu gitu kan. Iya. Masih, Bu, sebentar lagi kira-kira 9 menit. Sambil Kita, ngantri bisa nih. mohon maaf ya, kita langsung aja ya Bu ya. Cuman setengah jam lagi kita selesai kok. Iya kok. Second aja lah. Ya, kita mute dulu semuanya biar suara Bu Ode tertangkap dengan kita dengan baik ya. Ininya udah saya buka ya, Bu. Modulnya udah saya buka ya, Bu. Terus ditampilkan di share screen. Ibu klik share screen yang warna hijau. Terus Ibu klik filenya dan ada tulisan share. Ibu klik lagi share. Di situ. Bisa? Pak Haji, Raya Pak Haji, mantu. Udah bisa tuh sebentar lagi tampil. Sinyal aja nih salahnya. Udah belum, Bu? Belum, Bu, belum. Nah, folder Ibu yang tampil. Foldernya. Tugas Ibu itu Ibu buka dulu, baru nanti Ibu share screen. Kalau ini folder Ibu. Kakak lebay betul loh ya kak. Baru nongol di laptop. Langsung ke nama kakak dipanggil. Ayo Ibu Fitri siap. Oh, udah siap. Ibu lepas ini turunin dulu, stop screen dulu, subscribe dulu. Ini Ibu siapkan dulu buka filenya. Nah, Iya, itu dia. oke. Muncul. Udah bisa ya, Bu ya? Udah, Sudah, Bu, ayo, sudah. udah. Baiklah, kita mulai. Bapak Ibu, saya sebutkan nama nggak apa-apa. Tidak apa-apa. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siswa-siswi semua, gimana masih semangat? Udah sore? Semangat. Semangat, Bu. Semangat ya, Tetap udah semangat. Baiklah, mungkin sebelum kita belajar, kita berdoa dulu. Bisa berdoa masing-masing? Nah, Insya Allah bisa ya, Bapak. Insya
kalau bisa ya siswa-siswi semua. Siap, Baiklah, Bu. ya, hadir semuanya hari ini. Hadir. Hadir. Hadir, hadir Bu. Alhamdulillah ya. Bersyukur masih bisa sekolah ya. Alhamdulillah, Baiklah, Bu. seperti biasa kita akan membahas beberapa materi yang biasa kita bahas di hari-hari sebelumnya. Untuk itu, siswa-siswi semua masih ingat pelajaran kita minggu lalu apa? Bu. Lupa, Bu. Apa? Nggak ada yang ingat satu pun. Tak ingat, Bu. Baiklah, minggu lalu kita membahas mengenai Quran Surah Al-Ma'idah ayat 48. Hari ini kita akan lanjutkan mengenai materi kita Quran Surah At-Taubah ayat 105. Sebelum Ibu masuk itu, maka Ibu akan bacakan dulu kenapa kita membahas atau kenapa kita mempelajari Quran Surah At-Taubah ayat 105. Apa maksudnya sehingga kita harus membahas materi tersebut? Yang pertama adalah tujuan dari pembelajaran itu adalah menganalisis Quran Surah At-Taubah ayat 105 beserta hadisnya. Kemudian membaca dan menghafalnya. Kemudian menjelaskan dan kemudian mengimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang berikutnya adalah siswa-siswi semua kira-kira ada yang hafal Quran Surah At-Taubah khususnya di ayat 105. Walaupun di sini Ibu belum nampakkan ayatnya, kira-kira sebelumnya sudah ada yang hafal? Belum, Bu. Belum Bu. Belum? Iya. Belum. Baiklah, kalau emang Ajirman hafal, belum, Bu. Ajirman. Ajirman hafal? Malah gimana hafal? Belum, Bu. Belum hafal. Belum. Belum, Bu. Dimaklumi karena kita baru bahas mengenai surah At-Taubah khususnya di ayat 105. Nanti kita akan pelajari lebih jauh apa bunyinya. Namun yang sekarang Ibu akan berikan adalah pengertiannya dulu ya. Baik. Quran surah At-Taubah ayat 105 itu artinya adalah bekerjalah maka Allah dan Rasulnya dan orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu. Kemudian kamu akan dikembalikan kepada zat yang mengetahui yang gaib dan yang nyata. Lalu dia akan memberitahukan kepada kamu apa yang selama ini kamu kerjakan. Nah, itulah arti dari Quran Surah At-Taubah ayat 105. Nanti kita akan bacakan ayatnya ya. Kemudian yang berikutnya, isi dan kandungan hadis di Quran Surah At-Taubah khususnya ayat 100. Yang pertama adalah, kemudian dua, perintah agar melakukan amal soleh dan penegasan bahwa amalan yang mereka lakukan akan dilihat oleh orang-orang mukmin. Siswa-siswi semuanya, kira-kira yang Ibu bacakan bisa dipahami? Bisa, Bu. Bisa. Baiklah, Ibu akan lanjutkan. Kemudian yang ketiga, penegasan bahwa setiap manusia akan dikembalikan ke alam akhirat dan sekecil apapun amalan yang dilakukan akan mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Mungkin pembahasannya tidak panjang lebar yang akan Ibu berikan. Yang penting kita paham dulu walaupun sedikit. Sampai di sini siswa-siswi semua ada yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya? Tidak, Bu. Ibu, surat ini tentang apa sih, Bu? Bisa dipahami dikit? Kenapa? Ibu, kenapa? Putus-putus. Ini nggak ada pertanyaan lagi. Ya, Bu, bertanya, Bu. Ada, Bu. Baiklah, secara garis besar, ayat Jadi Susah ya. ini apapun adalah Sinyalnya untuk mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kira-kira ada yang mau bertanya? Belum? saya, Bu, tanya, Bu. Siapa yang mau bertanya? Saya, Bu, mau bertanya, Bu. Suaranya putus-putus. Saya, Bu, yang mau bertanya. Apa pertanyaannya? Ya, Suhardi. Mau bertanya Bu, apa? Bu, contoh etos kerja kalau kita anak sekolah tuh kayak mana ya, Bu? Kita yang masih di sekolah ini, untuk etos kerja kita itu gimana, Bu? Penerapannya, Bu? Assalamualaikum. Halo, Jaringan ya? Jaringan ya 15 kayaknya. menit lagi ya. Kayaknya keluar, Ibu Waode. Apa jaringan lagi kayaknya. Jaringannya tak Tertolak bagus itu. biasnya. Kasihan ya kalau Jaringannya kayak tak gini bagus kita itu, Pak. nggak maksimal gitu ya. Iya, Bu, tak maksimal lah. Nggak maksimal. Baru Coba masuk. dong. Ini kan, oh ya. Ini hilang lagi sinyalnya ya. Iya, Iya. Iya, Bu, hilang. Hmm. Kelemahan Ya jaringan. udahlah kali Bu Rita mau nanti Ya. aja Oke, kalau dia yang kira-kira kalaupun mau ngulang nanti di akhir kalau mau benar-benar ini. itu ada tapi masih ada Bu. Saya lihat Bu Mala, Bu Ade. Saya lihat ada Bu Ade di sini. Silakan dilanjutkan. Gimana? Lanjutkan. Untuk tugasnya, sekarang penjelasan tugasnya apa, Bu? Bagaimana Ibu menjelaskan tugas ke anak, Bu, ke peserta didik, Bu? Suaranya putus-putus, Bu. Kalau kita mah enggak, Ibu Ode aja ya. Baca chat saya ya. Iya, di sini pun jelas, Bu. Bu Fitri, kedengaran nggak kalau Bu Fitri? Ya, alhamdulillah jelas, Bu. Iya, ya, jelas ya. Yang lain jelas semua ya? Alhamdulillah jelas, Bu. Mungkin berat di laptopnya tuh, Bu. RAM-nya mungkin itu nggak Ya, angkat. kayaknya gitu sih RAM-nya. Sekarang. Nah, silakan Ibu baca. Itu di chat saya. Chat di ini. Saya meminta Ibu sekarang tampilkan Ibu menjelaskan tugas ke siswa. Bagaimana cara Ibu menjelaskan tugas-tugasnya ke siswa?
Ibu bisa baca di chat ini, di kolom chat. Ya, buat masih mungkin nggak dengar. Nggak ada suara ya ini. Sampai mana? Apa keluar ya, Bu ya? Ada, Ada. Pak. Saya lihat Bapak Ibu Bu Malan masih ada. Masih Oke. bergerak beliau gambarnya. Berarti kan bukan foto gitu. Masih. Gimana Bu Lala? Kita Iya, kita lanjut aja lah kita. Oh, abang lagi. Sulit ya kalau gini. Nanti Ya. gini aja Bu Rita, Ya. kalau ada waktu nanti di hari ketiga aja kalau memang dia mau ini ngulang. Soalnya ini jadi nggak karuan ya jadinya. Iya. Kita Susah. mau lanjut satu lagi atau stop, Bu? Oh, nah itu dia. Kita tanyain aja ke teman-teman. Mau stop dulu apa gimana teman-teman? Stop Istirahat dulu ya? sholat dulu boleh, Bu. Kenapa? Istirahat sholat Kak, dulu. Ya, kalau kita mau akhiri aja ya. sholat dulu, mendingan udah sekalian aja kita Ya. selesaikan Mm-mm. aja ya. Mm-mm. Soalnya nanggung kalau misalnya cuma satu orang ya udah besok lagi Ya, aja. besok aja ya. Jadi kesepakatan kita di sini untuk Bu Ode, kita kasih kesempatan di hari terakhir, ya. Berusahalah untuk mencari sinyal terbaik, ya. Berusahalah untuk mendapatkan laptop terbaik. Nah, boleh pinjam sama siapa, pakai fasilitas sekolah gitu, pakai gitu ya. Jadi Iya. jangan mengecewakan kami gitu. Ibu udah di Lokakarya udah dikasih tahu sama Gumong maupun dosen dan diarahkan seperti apa selama 24 hari, Ibu. Ya. Ibu Bapak, jadi tolong tampilkan yang terbaik gitu. Bukan begitu ya Bu Lala ya? Bukan Ya, kami betul. tidak memahami kendala sinyal, tapi berusahalah untuk mendapatkan sinyal yang terbaik gitu. Iya, gitu-gitu. Soalnya gini juga, kita masanya waktu kan masih ada yang lain juga yang harus maju masalahnya itu ya. Kita waktunya mepet gitu kan, cuma 3 hari kan. Itu Ya. pun karena kita harus menilai aja tepat waktu ya, Bu Rita ya. Betul. Kami dikejar Ini waktu. kita belum baca modul loh, karena tadi kita mendadak, tadinya mau baca-baca dulu modul ajarnya, kasih penilaian, kasih komentar. Ini karena kita, nah ini untuk ngurusin gini aja, segini kita nggak banyak komentar, segini termasuknya. Lagi Betul, Bu. kalau yang komentarnya banyak itu bisa berhari-hari itu kalau dikomentarin bener-bener ya Bu Rita ya. Betul, iya. Betul. Jadi Ya, kayak gitu. Jadi ya mungkin perlu juga sih Bu Rita kasih catatan aja dulu sekarang yang nyicil yang tadi tampak kelihatan aja dulu nggak apa-apa. iya. Baik. Apa? Bapak Ibu perlu mengetahui bahwa dalam peer teaching maupun PPL atau UKIN yang dinilai itu adalah 2. Modul ajar dan praktek pembelajaran, praktek pengajaran, ya. Jadi modul ajar itu dibuat perangkat ajarnya seperti apa. Terus pembelajarannya, praktek pembelajarannya apakah sesuai, ya. Tadi ada misalkan Ibu menggunakan laptop apa segala macam ya untuk kelihatan tipeknya. Tapi pada saat praktek pembelajarannya Ibu tidak menggunakan itu. Saya merasa Ibu ketika menampilkan modul ajar itu bukan Ibu menggunakan tipek pada saat pembelajaran, ya. Tapi kalau Ibu tampilkan PowerPoint, terus Ibu tampilkan misalkan video, itu baru Ibu menggunakan tipek, tuh ya. Tolong Bapak Ibu diperhatikan, ya. Baik, kita akhiri saja, ya, Bu Lala ya. Ya diakhir aja. Ya. Jadi kalaupun mau nambah udah kurang kondusif ya Bapak.